Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, untuk apa aku hidup? Mengapa aku terus mencari perhatian dan validasi orang lain? Kita berusaha keras agar diakui, dipuji, dan dikenal oleh banyak orang. Kita sibuk membangun citra, takut dilupakan, khawatir jika orang tidak memperhatikan kita. Tapi, apa benar itu yang kita butuhkan? Para sufi telah menemukan sebuah kebenaran yang banyak orang lupakan. Mereka tidak mengejar pengakuan manusia, tapi mencari ridha Allah. Mereka tidak takut dilupakan dunia, karena mereka tahu bahwa yang terpenting adalah diingat oleh Allah. Jika hatimu gelisah, jika kamu merasa kosong meski sudah mendapatkan pujian dan pengakuan, mungkin inilah saatnya untuk merenung. Mari kita pelajari bersama 10 cara para sufi menemukan kedamaian tanpa dikenal dunia. Sebelum kita mulai, jika kamu ingin lebih banyak pembahasan mendalam tentang tasawuf dan hikmah kehidupan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena setiap pembahasan di sini akan mengingatkan kita kembali kepada makna hidup yang sesungguhnya. Tidak mencari pujian, tidak takut celaan. Di dunia ini, manusia mudah berubah. Hari ini kita dipuji, besok kita dicela. Jika kita menggantungkan kebahagiaan pada pujian orang lain, maka kita akan hidup dalam kegelisahan yang tiada akhir. Para sufi mengajarkan bahwa mencari pujian manusia adalah rantai yang mengikat jiwa. Orang yang mencari penghormatan dari manusia akan terus terikat oleh keinginan untuk menyenangkan mereka. Sementara itu, orang yang takut dihina akan terus dibayangi oleh kecemasan. Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang mencari kedudukan di hati manusia, maka ia akan menjadi budak mereka. Lihatlah betapa banyak orang di dunia ini yang mengorbankan ketenangannya demi pujian sesaat. Mereka berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya, demi mendapat sanjungan. Tetapi, apakah mereka bahagia? Para sufi telah melepas beban itu. Mereka tidak peduli apakah mereka dihormati atau tidak. Karena mereka tahu, kemuliaan sejati bukanlah yang diberikan oleh manusia, melainkan yang diberikan oleh Allah. Maka, tanyakan pada diri sendiri, apakah kita hidup untuk ridho manusia atau untuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kita ingin benar-benar bebas, maka berhentilah mengkhawatirkan apa yang manusia pikirkan tentang kita. Menyembunyikan amal baik dari mata dunia. Kita hidup di zaman di mana kebaikan sering dipamerkan. Banyak orang melakukan amal saleh bukan karena keikhlasan, tetapi karena ingin dilihat. Namun para sufi melakukan yang sebaliknya. Mereka menyembunyikan amal mereka seperti seseorang yang menyembunyikan harta karun. Mereka takut jika amal mereka tercampur dengan riya, sehingga semua menjadi sia-sia di sisi Allah. Rabi'ah al-Adawiyah berkata, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena ingin surga, jauhkan aku darinya. Jika aku menyembahmu karena takut neraka, masukkan aku ke dalamnya. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta, maka jangan palingkan wajahmu dariku." Seorang sufi tidak butuh tepuk tangan manusia atas ibadahnya. Mereka hanya ingin satu hal, Allah melihat mereka, Allah menerima mereka. Maka, mulai sekarang, mari kita belajar menyembunyikan amal baik kita. Jika kita bersedekah, jangan sampai tangan kiri tahu apa yang tangan kanan berikan. Jika kita sholat tahajud, jangan kita ceritakan kepada siapapun. Biarkan hanya Allah yang menjadi saksi. Karena amal yang paling berharga adalah amal yang dilakukan dalam kesunyian. Menghilangkan keinginan untuk terlihat hebat. Seorang sufi tidak pernah ingin dikenal sebagai orang saleh. Ia tidak ingin disebut sebagai guru, tidak ingin dianggap sebagai orang bijak. Bahkan, jika bisa, ia ingin menjadi seperti bayangan, ada, tetapi tidak terlihat. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, pernah menangis dan berkata,
Aku lebih suka dikenal sebagai orang bodoh di antara manusia, tetapi mulia di sisi Allah. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa keinginan untuk terlihat hebat adalah jebakan bagi hati. Ketika seseorang ingin dikenal sebagai orang baik, ia akan mulai memikirkan bagaimana orang lain melihatnya, bukan bagaimana Allah menilainya. Dan yang lebih berbahaya adalah ketika seseorang mulai merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Sedikit demi sedikit, kesombongan masuk ke dalam hatinya, hingga ia tidak sadar bahwa ia telah jatuh. Imam Al-Ghazali pernah berkata, seorang alim yang senang jika manusia melihatnya sebagai orang saleh telah jatuh ke dalam riya. Dan seorang alim yang senang jika manusia menganggapnya rendah juga telah jatuh ke dalam riya. Ikhlas adalah ketika kita tidak peduli bagaimana manusia melihat kita. Maka, mulai sekarang, lepaskanlah keinginan untuk terlihat hebat. Tidak perlu kita berpura-pura saleh. Tidak perlu kita mencari penghormatan. Cukuplah menjadi hamba Allah yang sederhana. Karena yang terpenting bukanlah bagaimana manusia melihat kita, tetapi bagaimana Allah menilai kita. Menerima bahwa ketidakterkenalan adalah bentuk perlindungan dari Allah. Sejak kecil, kita diajarkan untuk berusaha menjadi yang terbaik. Kita ingin menonjol, ingin diingat, ingin dikenang. Kita merasa berharga ketika orang lain mengakui keberadaan kita. Tapi para sufi memilih jalan yang berbeda. Mereka tidak berlomba-lomba untuk menjadi yang paling hebat. Mereka tidak berusaha keras untuk diakui. Justru, mereka rela menjadi biasa saja di mata manusia, asalkan tetap istimewa di mata Allah. Ada sebuah kisah tentang seorang sufi besar yang dikenal sangat alim. Suatu hari, ia berjalan di pasar dengan pakaian lusuh dan tampilan yang sangat sederhana. Seorang pemuda yang mengenalnya bertanya, "Mengapa engkau tidak memakai pakaian yang lebih baik, agar orang-orang tahu bahwa engkau seorang alim?" Sang sufi tersenyum dan berkata, "Aku lebih suka Allah mengenalku sebagai hambanya, daripada manusia mengenalku sebagai seorang alim. Karena jika aku mengejar pengakuan manusia, aku bisa kehilangan Allah. Tapi jika aku mengejar ridha Allah, aku tidak akan kehilangan apapun." Betapa dalam makna kata-kata ini, kita terlalu sibuk ingin diakui manusia, sampai lupa bahwa Allah sudah mengenal kita sejak ruh kita ditiupkan. Maka, belajarlah merelakan diri untuk tidak menjadi istimewa di mata dunia. Kita tidak perlu dipuji, tidak perlu dihormati. Cukuplah kita menjadi hamba yang Allah ridhai, karena itu lebih berharga daripada seluruh pujian manusia. Menerima bahwa ketidakterkenalan adalah bentuk perlindungan dari Allah. Pernahkah kita merasa sedih karena tidak dikenal, karena tidak diperhatikan, karena dunia tidak melihat kita? Tetapi para sufi mengajarkan bahwa ketidakterkenalan bisa jadi adalah bentuk kasih sayang Allah. Lihatlah mereka yang terkenal, hidup mereka selalu diperhatikan, selalu diawasi, selalu dinilai. Setiap langkah mereka dibicarakan, setiap kesalahan mereka diperbesar. Hidup mereka bukanlah milik mereka lagi, tetapi mereka yang tidak dikenal, memiliki kebebasan yang tak ternilai. Mereka bisa beribadah dengan tenang. Mereka bisa melakukan kebaikan tanpa takut riya. Mereka bisa hidup tanpa beban ekspektasi manusia. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Ketika Allah menjauhkanmu dari popularitas, itu bukan berarti kau gagal. Bisa jadi, itu adalah bentuk perlindungan agar hatimu tidak rusak oleh cinta dunia." Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Jika kita tidak terkenal, mungkin karena Allah ingin menjaga keikhlasan kita. Jika kita tidak dihargai manusia, mungkin karena Allah ingin kita hanya berharap kepadanya. Maka berhentilah bersedih karena dunia tidak mengenal kita. Justru bersyukurlah, karena itu adalah cara Allah melindungi hati kita dari penyakit cinta dunia. Mengalihkan fokus dari pandangan manusia ke pandangan Allah. Dunia mengajarkan kita untuk selalu peduli dengan bagaimana orang lain melihat kita. Kita takut dicap buruk, takut dianggap gagal, takut diremehkan.
Tapi para sufi mengajarkan satu hal penting. Jangan fokus pada bagaimana manusia melihatmu. Fokuslah pada bagaimana Allah melihatmu. Seorang ulama besar pernah ditanya, "Bagaimana agar aku bisa hidup tanpa takut pada pendapat manusia?" Ia menjawab, "Anggaplah dunia ini seperti kuburan. Orang-orang di sekelilingmu adalah mayat. Mereka tidak bisa memberimu manfaat atau mudarat. Hanya Allah yang bisa." Betapa dalam makna ini. Jika kita sadar bahwa manusia tidak bisa memberi kita apa-apa, maka mengapa kita harus takut pada mereka? Mengapa kita harus berusaha keras untuk menyenangkan mereka? Coba tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah kita lebih peduli dengan apa yang manusia pikirkan, atau dengan apa yang Allah pikirkan? Apakah kita lebih takut dengan hinaan manusia, atau dengan murka Allah? Apakah kita lebih ingin dikenal oleh manusia, atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika hati kita masih cemas dengan pandangan manusia, berarti kita belum sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah. Maka, mulai hari ini, mari kita alihkan fokus. Tidak perlu lagi memikirkan apakah orang lain menghargai kita atau tidak. Tidak perlu lagi takut dengan komentar mereka. Yang perlu kita pikirkan hanya satu hal, apakah Allah meridai kita? Karena pada akhirnya, ketika kita mati, tidak ada satupun pendapat manusia yang akan menyelamatkan kita. Yang akan menyelamatkan kita hanyalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Bersahabat dengan kesunyian dan keheningan. Di dunia yang penuh kebisingan ini, kita sering merasa gelisah jika tidak ada yang berbicara dengan kita. Jika ponsel kita tidak berdering, jika kita duduk sendirian tanpa suara. Seolah-olah kesunyian adalah tanda bahwa kita tidak berarti. Tapi bagi para sufi, kesunyian adalah anugerah terbesar. Dalam keheningan, kita menemukan diri kita sendiri. Dalam kesendirian, kita lebih dekat dengan Allah. Lihatlah bagaimana para sufi memilih untuk menyepi. Mereka menjauh dari hiruk-pikuk dunia, bukan karena membenci manusia, tetapi karena mereka ingin merasakan kehadiran Allah tanpa gangguan. Bayangkan duduk sendiri di malam yang sunyi, tanpa suara manusia, hanya desiran angin dan detak jantung kita sendiri. Dalam momen itu, kita sadar bahwa tidak ada yang benar-benar menemani kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah hakikat hidup ini. Pada akhirnya, kita akan kembali sendirian kepadanya. Jika kita masih takut sendirian, masih resah dalam kesunyian, maka mungkin hati kita masih lebih bergantung pada manusia daripada Allah. Maka, latihlah hati kita untuk bersahabat dengan kesunyian, karena di dalamnya ada kedamaian yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Menjadikan Allah satu-satunya tempat kembali. Kita sering merasa butuh seseorang untuk mendengarkan kita. Kita ingin ada yang memahami kita, ada yang memberi kita tempat bersandar. Tapi para sufi mengajarkan bahwa hanya ada satu tempat bersandar yang tak akan pernah mengecewakan, Allah. Betapa sering kita berharap pada manusia, lalu berakhir dengan luka. Betapa sering kita bercerita pada orang lain, lalu akhirnya dikhianati. Betapa sering kita mencari pengakuan, tapi justru diabaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat." Allah tidak pernah jauh. Allah tidak pernah sibuk. Kita hanya perlu kembali kepadanya. Jika hati kita masih gelisah karena manusia tidak memahami kita, itu tanda bahwa kita belum benar-benar mengandalkan Allah. Jika kita masih kecewa karena tidak dihargai, itu tanda bahwa kita belum menyerahkan hati sepenuhnya kepadanya. Maka, mulai hari ini, jadikanlah Allah satu-satunya tempat kembali. Ceritakan semua keluh kesah kepadanya dalam sujudmu, dalam tangisan malammu, dalam doa yang paling jujur dari hatimu. Karena hanya dengan mengandalkan Allah, kita tidak akan pernah merasa kehilangan apapun. Menyadari bahwa ketidakterkenalan di dunia bisa menjadi cahaya di akhirat. Dunia mungkin tidak mengenal kita. Nama kita tidak tertulis dalam sejarah. Tidak ada patung,
Tidak ada penghargaan, tidak ada yang mengingat jasa kita. Tapi, apakah itu penting? Para sufi mengajarkan bahwa yang lebih penting bukanlah bagaimana dunia mengingat kita, tetapi bagaimana akhirat menyambut kita. Ada sebuah kisah tentang seorang alim yang menghabiskan hidupnya dalam ibadah dan amal kebaikan. Tetapi, tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Ia hidup dalam ketidakterkenalan, meninggal tanpa sorotan, dan dikuburkan tanpa banyak pelayat. Namun di alam kuburnya, ia disambut dengan cahaya yang terang. Malaikat berkata kepadanya, "Di dunia, manusia tidak mengenalmu, tapi di langit, namamu disebut-sebut oleh para malaikat. Karena setiap amal yang kau lakukan, kau niatkan hanya untuk Allah." Betapa indahnya pesan ini, dunia bisa melupakan kita. Tapi jika Allah mengingat kita, kita sudah memiliki segalanya. Maka, untuk apa kita mengejar popularitas di dunia, jika di akhirat kita tidak dikenali? Untuk apa kita menjadi bintang di dunia, jika di sisi Allah kita tidak bersinar? Lebih baik tidak dikenal di dunia, tapi memiliki tempat yang mulia di sisinya. Saudaraku, hidup ini sementara. Nama kita akan terlupakan, pujian akan sirna, dan dunia tidak akan mengingat kita selamanya. Jika kita menggantungkan kebahagiaan pada pengakuan manusia, kita akan selalu merasa kurang. Para sufi telah menunjukkan bahwa kedamaian sejati bukan terletak pada popularitas atau validasi, tetapi pada hubungan kita dengan Allah. Semakin kita berhenti mengejar pujian manusia, semakin hati kita tenang. Semakin kita fokus mencari ridha-Nya, semakin kita merasa cukup. Jadi, mari kita tanyakan pada diri sendiri, untuk siapa aku hidup? Untuk dunia yang fana, atau untuk Allah yang kekal? Jika video ini bermanfaat untukmu, jangan ragu untuk berbagi kepada orang lain yang mungkin sedang mencari ketenangan dalam hidup mereka. Dan jika kamu ingin lebih banyak pembahasan tentang tasawuf dan makna hidup, pastikan kamu sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.